Siapakah Ibu Faye Hamdani? Shalom semuanya ya. Jadi sekali lagi hari ini saya ingin menyaksikan siapa mempelai Faye Hamdani itu sebenarnya. Mesti kamu tertanya-tanya juga, kenapa di dalam kesaksian saya, di dalam video-video kesaksian saya itu ada saja menyebut nama Ibunda Faye Hamdani. Jadi saya kasih share hari ini macam mana saya mengenal dia dan siapa dia. So basically dia ialah ibu rumah tangga biasa, sama seperti orang lain, tidak ada title jabatan yang tinggi dan tidak terkenal juga, tetapi hanya seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi imannya adalah iman yang excellent. Kesaksian hidupnya itu sangat luar biasa, di mana dia mempertahankan imannya, kebenaran hidup dan kekudusan hidupnya, mengikut Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dia mati berkali-kali demi untuk mempertahankan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sekalipun dia sudah mati, rohnya dibangkitkan kembali, rohnya dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia sudah mati martir beberapa kali, banyak kali, untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika dia disuruh untuk menyangkal imannya di tangan dukun. Karena itulah ia muncul di zaman akhir ini sebagai mempelai yang terpilih, yang cantik elok mempesona hati Bapa Yahweh, terpilih di antara sekian mempelai, di antara 50 mempelai itu. Tubuh wadahnya, tubuh casingnya itu layak dipakai oleh roh ilahi, roh kudus, roh kebenaran itu tinggal berdiam di dalam dirinya, memakai tubuh wadah ini untuk kebenaran itu dapat dinyatakan di atas muka bumi ini. Ya, walaupun casingnya biasa-biasa, hanya ibu rumah tangga, tetapi roh yang berdiam di dalam dirinya adalah roh yang luar biasa, yaitu roh kudus, roh kebenaran itu sendiri. Dialah Ratu Adil. Tubuhnya dianggap layak untuk ditinggali, dipakai oleh roh ilahi dari syurga, karena ia sudah diproses sedemikian rupa, mati hidup. Ya, dia inilah malaikat Mary, malaikat kuat yang ada di dalam Wahyu 10, yang kaki kanannya di laut dan kaki kiri di bumi, yang bermaksud ia menguasai dimensi alam roh dan dunia nyata, bahkan dimensi masa hadapan. Dialah pemegang gulungan kitab kecil yang ada di dalam Wahyu 10 itu, dan dia sudah membukakan gulungan kitab yang termeterai, yang disembunyikan itu selama ini, yang tidak dituliskan di dalam firman-Nya, dan harus dibukakan melalui roh Tuhan, roh kudus, roh kebenaran itu sendiri yang memakai wadahnya. Dia inilah nabi akhir zaman yang membuka rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab Wahyu, yang sangat susah untuk dimengertikan, sangat susah untuk dibukakan jika memakai logika manusia, tetapi ianya dibukakan melalui roh kebenaran, roh kudus, roh kebenaran itu yang memakai tubuh mempelai. Dia sudah membukakan sejak beberapa tahun yang lalu banyak kebenaran-kebenaran sekali, bahkan rahasia-rahasia yang tidak tertulis di dalam kitab itu sudah dibukakan melalui mempelai jubir ilahinya itu. Ia juga sudah membukakan bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke atas muka bumi untuk kedua kalinya dengan berinkarnasi menjadi manusia yang ada di dalam diri Aditya Nugrahanto. Ia tertulis di dalam firman datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Ya, memang itu berbicara alam roh, dan ada manifestasi dunia nyata terjadi secara dunia nyata, yaitu ia mengambil rupa berinkarnasi menjadi manusia sekali lagi. Bahkan ia sudah membukakan juga bahwa roh Bapa Syurgawi, sang pemegang waktu itu, juga sudah turun memakai tubuh wadah Paeman Lahabu. Ketiga mereka ini ialah wadah manusia yang dipakai oleh ketiga pribadi ilahi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dianggap layak di mata Tuhan, bukan dianggap layak di mata manusia.
Jadi saya mengenali mempelai itu di tahun 2022 ketika kakak saya yang memberitahu, ketika kakak saya yang memperkenalkannya. Lalu dari situlah saya mengenali mempelai, mendengar kesaksiannya. Melalui kesaksian mempelai Faye Hamdani itulah saya diselamatkan dari terus terjebak di dalam sistem dunia dan penerimaan akan tanda binatang 666 yang ada di dalam suntikan vaksin C19 itu. Suntikan itu mengubah DNA ilahi manusia. Dan video pertama yang saya dengar itu ialah Roh Bapa Syurgawi sedang memakai tubuh mempelai untuk berbicara kepada dunia, dan perkataan Bapa Syurgawi itu melalui mempelai itu sangat-sangat tegas. Dan ketika saya mendengar itu saya sangat ketakutan. Perkataannya itu benar-benar menusuk jantung saya, dan itulah yang menundukkan roh saya. Waktu itu juga saya bertobat, Bapak Ibu. Bagaimana saya begitu convinced yang mempelai ini adalah pribadi yang dipakai oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu di dalam dirinya, ialah apabila suara itu berbicara, suara kebenaran itu berbicara, itu seperti pedang yang menusuk jantung saya, yang membuat saya bertobat. Waktu itu juga Bapak Ibu, ada kuasa di dalam perkataannya. Itu membuat saya ketakutan, Bapak Ibu. Tetapi ketakutan bukan feeling dia ketakutan kepada setan, tetapi feeling dia itu ialah ketakutan merasa berdosa, merasa tidak layak, terlalu kotor di hadapan Tuhan. Seperti itu ia berbeza dengan rasa takut dengan setannya. Dan dari pengajaran yang dibawakannya itu membawa saya pengertian penerobosan secara dimensi roh dan kebenaran yang selama ini saya tidak pernah alami dan saya tidak mengertikan pun. Karena mempelai ini menguasai 3 dimensi, dimensi alam roh, dimensi dunia nyata, dan juga dimensi masa depan. Ia membuka apa yang akan terjadi ke depannya sebelum pun waktu itu tiba, Bapak Ibu. Ia bernubuat, dan apa yang dia nubuatkan beberapa tahun yang lalu itu sedang berjalan terjadi di waktu ini. Karena itu dia tahu, Bapak Ibu, siapa roh yang ada di dalam diri Aditya Nugrahanto itu. Dia tahu roh yang ada di dalam diri Aditya Nugrahanto itu adalah roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia orang yang dapat menembusi dimensi roh dan kebenaran itu di tingkat yang tertinggi. Dan banyak kesaksian yang sama daripada anak-anak Tuhan lain ya di negara yang lain, di negeri yang lain, sedangkan kita itu tidak pernah berjumpa, tidak pernah ketemu, dan tidak pernah pun mengenali satu dengan yang lainnya, tetapi mendapat pernyataan yang sama. Mereka yang dapat menembus dimensi roh dan kebenaran dapat mengenali siapa roh yang ada di dalam mempelai Ibunda Faye Hamdani ini. Dan di tahun 2023 itu saya melihat Ibunda Faye Hamdani di dalam mimpi saya, di mana di dalam mimpi saya itu saya melihat dia hanya biasa-biasa saja, seorang ibu rumah tangga biasa, tetapi tiba-tiba dia berubah menjadi seorang wanita cantik di dalam gaun pengantinnya warna merah ya, dan ada mahkota di atas kepalanya. Itu dia berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Itu adalah konfirmasi bahwa dia adalah mempelainya yang terpilih, yang cantik, elok, mempesona hati Bapa Yahweh. Banyak orang mengatakan dia penyesat, tetapi saya, Bapak Ibu, saya tidak simply percaya bulat-bulat seperti itu saja. Karena ini kan iman saya tidak boleh bermain-main dengan keselamatan saya. Tetapi pada saat saya mengikuti, saya bukan hanya setakat mengikuti, tetapi saya menyelidikinya. Saya bertanya kepada Tuhan, mengambil waktu itu untuk bertanya dengan Tuhan, berdoa, meminta penyingkapan daripada Tuhan. Saya tidak melihat casingnya, Bapak Ibu, kelemahan-kelemahannya secara tubuh, pakai apa, cara berpakaiannya, atau cara bercakapnya, adakah kasar, sedikit kasar atau apa, itu saya tidak lihat yang itu, Bapak Ibu. Tetapi saya lihat buah pengajaran rohnya yang berkuasa membangun diri saya. Diri kita sendiri itulah yang akan mengetahui
buah apa yang terhasil daripada pendengaran kita kepada pengajaran roh yang dibawakannya, yang disaksikannya sendiri oleh mempelai Bunda Faye Hamdani. Jadi ikutilah channel dia Bapak Ibu, karena pengajaran roh yang dibawanya adalah dimensi tertinggi 777, bahkan menuju ke 888 dan ke atasnya lagi seiring waktunya berjalan. Haleluya. Biarlah kesaksian ini memberkati dan menjawab persoalan-persoalan serta pertanyaan-pertanyaan mereka yang sedang mencari tahu kebenaran itu.